Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang sudah siap menyaksikan pemaparan saya ini. Tadi kenapa selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan alasan utamanya adalah karena video ini mungkin bisa disaksikan kapan saja oleh teman-teman. Boleh ada yang nonton pagi hari ini, siang nanti, atau di skip buat sore, atau mungkin bahkan nanti malam saja dah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang manfaat dari menulis. Mengapa menulis? Video ini singkat saja, paling tidak ini menjadi pengantar awal atau pendahuluan buat teman-teman agar memahami esensi awal mengapa kita harus memulai dari menulis. Inspirasi dari saya adalah dua buku ini. Yang pertama, saya akan utamakan dulu, ini adalah tulisan dari teman saya, sahabat saya yang ada di Jogja, teman dosen saya, rekan kolega saya di asosiasi, juga di Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Beliau adalah Mas Fajar Junaidi, Dr. Fajar Junaidi, dengan bukunya yang sangat praktis, ringkas, tapi juga akan sangat membantu buat teman-teman untuk mulai menulis. Judulnya adalah buku menulis kreatif, panduan penulisan ilmiah. Berikutnya adalah karya orang luar dari Indonesia. Ini sebenarnya ada buku aslinya, judulnya adalah Critical Thinking dari Tom Chatfield, tapi saya rekomendasikan buat teman-teman tidak ada salahnya untuk membaca dari edisi yang terjemahan yang sudah berhasil diterjemahkan oleh penerbit Pustaka Pelajar. Ini adalah dua inspirasi dari pemaparan saya pada kali ini. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah mengapa menulis. Beberapa hal yang membuat kita mungkin penasaran, mengapa kok ini tiba-tiba ada tugas menulis, ada mata kuliah bersama saya yang draft tugas awalnya itu menulis gitu, mengapa gitu ya. Yang paling utama adalah empat hal ini sebenarnya. Mengapa menulis? Karena paling tidak teman-teman bisa memahami bahwa menulis itu ternyata memiliki tujuan rekreasi. Saya sebut rekreasi di sini adalah ada beberapa psikolog, ada beberapa psikiater atau motivator yang berkecimpung dalam bidang pengembangan diri, selalu merekomendasikan jika teman-teman merasa sedang mungkin galau, stres, bahkan menjelang depresi gitu ya, selain mengungkapkan perasaannya, mencurahkan hatinya, ternyata juga bisa dibantu dengan kita menuliskan sendiri permasalahannya. Kalau teman-teman dulu mungkin atau juga pernah memahami apa itu diary atau daily journal, mengapa kita paling tidak bisa membuat tulisan jurnal di pagi hari, di awal hari, menuliskan goals kita apa, kesalahan kita apa, motivasi kita apa, tujuan kita apa. Nah, itu tujuannya tidak lain adalah rekreasi. Kita merekreasi, merecreating lagi apa sebenarnya tujuan dari hidup kita. Berikutnya adalah tujuannya adalah tujuan riset atau research. Nah, ini mungkin buat kita sebagai scholar gitu atau para calon sarjana atau para sarjana, ini adalah hal yang sudah wajib gitu ya. Tujuan kita adalah riset, research. Bahwa tujuan akademisi adalah kita mencari kebenaran melalui beberapa metode. Nah, tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan perkuliahan metodologi untuk berdalam mengenai riset ini. Tapi inilah tujuan riset. Bahkan tidak hanya di kepentingan akademik sebenarnya, seperti yang di poin keempat ini kan teman-teman bisa melihat ada tujuan ilmiah gitu ya. Sebenarnya riset ini juga bisa digunakan untuk kepentingan praktis, gitu ya, untuk kepentingan terapan. Misalnya ada proyek pembuatan program televisi, membuat strategi PR, kemudian membuat advertising, rencana iklan yang baik, kemudian merencanakan desain yang baik. Tentu semuanya paling tidak harus melalui riset yang sudah cukup matang. Berikutnya adalah tujuan yang lain adalah menjadi bukti sejarah, menulis fakta. Ini menarik, ini saya ambil juga dari pemaparan atau tulisan yang disampaikan Mas Fajar, bahwa terkadang kita ingat mbah kita, mungkin yang sudah meninggal ya, saya kebetulan kedua orang tua saya sudah meninggal, sehingga kita mengingat beliau, kan gitu. Melihat melalui foto-fotonya, bukti-bukti dokumentasinya, atau bahkan kalau kita ziarah, kita hanya melihat dari nama yang ada di batu nisan atau di liangnya, kan gitu. Nah, di situ kita akan lihat namanya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun berikutnya, bahkan cucunya, gitu ya, cicitnya mungkin hanya tahu bahwa oh ini kuburannya, gitu. Tapi
Mereka akan lebih mengenal tokoh-tokoh yang berhasil menulis seperti Bung Karno, tulisan Bung Hatta, tulisannya ya penulis-penulis terkenal. Nah, ini menjadi bukti sejarah bahwa alangkah baiknya kalau kita juga pernah menjadi bagian dari sejarah, menuliskan fakta-fakta kehidupan kita, bisa juga menuliskan hasil karya kita yang suatu saat akan menjadi kenangan, yang suatu saat akan dilihat, akan dibaca oleh penerus kita, gitu ya. Berikutnya, mengapa menulis adalah tujuan ilmiah. Ini sudah tadi saya sampaikan bahwa sebagai akademisi, orang yang sekolah, orang yang kuliah, nulis harus menjadi kewajiban, sehingga menulis yang baik menjadi kewajiban untuk kita semua. Nah, kalau kita melihat permasalahan menulis sekarang. Nah, permasalahan menulis ini berdasarkan yang saya baca juga, yang saya rasakan juga, pengalaman saya ada 3 hal. Teman-teman mahasiswa, saya pun juga mengalami hal yang sama ya. Eh, Paling utama adalah bingung untuk mengawali tulisan. Ini yang paling pertama. Saya mau nulis apa gitu ya. Nah, ini menjadi kebingungan yang dirasakan sebagai apa ya, problem utama gitu. Berikutnya adalah kesulitan ketika akan mengembangkan tulisan. Sudah punya ide, sudah menemukan ide kan gitu ya. Sudah menciptakan ide, tapi kesulitan untuk mengembangkan tulisan. Ini adalah permasalahan berikutnya. Masalah berikutnya adalah belum mampu memanfaatkan referensi sumber pustaka atau mencari sumber pustaka dari buku, dari jurnal atau artikel ilmiah gitu ya. Kemudian dari artikel di media massa untuk digunakan menjadi sebagai referensi pendukung. Tujuannya untuk memperkaya tulisan. Ini 3 hal. Nah, ini yang perlu kita coba bisa karena biasa. Artinya kalau tidak menggunakan latihan yang rutin, mungkin juga sulit juga. Tapi ini kita akan bisa lewati kalau kita sudah melalui bisa karena biasa. Bagaimana langkah menulis? Ya, ada 2 sebenarnya. Mulai dari membaca dan juga mulai dari menulis. Tidak ada yang lain. Kita harus banyak membaca, mempersiapkan waktu dengan baik. Kita bikin time schedule dalam 1 hari, paling tidak ada sekian menit untuk membaca. Ada sekian menit untuk menulis. Tapi hindari menulis sambil membaca. Ini tips yang pernah saya dapatkan dari pembimbing saya juga, bahwa kita harus membedakan, memisahkan kegiatan membaca dan menulis. Menulis saja, membaca saja. Tapi bagaimana langkah menulis, kebingungan-kebingungan tadi, permasalahan tadi itu bisa gagal, bisa kita gugurkan dengan cara mulai dari membaca dan mulai dari menulis. Nah, pada umumnya penulisan yang baik itu diawali dari tulisan yang bagus dengan berdasarkan bacaan yang bagus. Teman-teman menciptakan ide, bukan mencari ide. Ini disempurnakan melalui tulisannya Mas Fajar Junaidi tadi ya, bahwa kita sebenarnya bukan mencari ide, tapi menciptakan ide. Jadi kalau kita mulai menulis dengan mencari ide dan gagasan dulu, sebenarnya itu hanya sekedar mindset. Mindset kita harus dirubah dari mencari ide menjadi menciptakan ide. Nah, tulisan yang bagus dimulai dari bacaan yang bagus. Teman-teman mendapatkan tugas menulis. Yang paling utama adalah mencoba mencari referensi, mencoba mencari bacaan yang bagus untuk sumber penciptaan ide tadi. Kemudian ini yang kedua nih, menghindari pengelakan. Kadang-kadang kita mengelak. Saya tulis di sini adalah balada selembar kosong. Jadi kita sudah siap untuk menulis, kita mulai dari menulis, kita sudah siapkan aplikasi Microsoft Word atau apapun itu, word processor ya, sudah mulai mengetik gitu ya. Tapi kita bingung mulai menulis. Nah, ini yang disebut dengan pengelakan. Ya adalah entar dulu deh, nulisnya entar dulu kan gitu. Nah, ini mesti dihindari. Kita harus menghindari pengelakan. Mulailah menulis, mengetik nulis apa yang ada dalam pikiran. Hindari proses penyuntingan, hindari proses edit dulu deh kan gitu. Mulai menulis. Kemudian semua tulisan yang bagus adalah penulisan ulang. Jangan berpikir bahwa tulisan-tulisan yang bagus itu tidak melalui proses yang panjang. Teman-teman yang sudah terbiasa bekerja dengan baik atau mungkin sebagai editor video deh kan gitu ya. Tidak ada karya yang langsung jadi. Perlu mendapatkan masukan, perlu mendapatkan kritikan. Kita menjadi seorang karyawan yang baik, seorang pekerja yang baik saja dimulai dari proses latihan. Dimulai dari kita mendapatkan informasi tentang kaitan kesalahan-kesalahan kita, dikasih tahu sama bosnya. Begitu juga dengan menulis. Penulisan itu adalah proses yang mengulang, sehingga nikmati saja prosesnya. Dan yang terakhir adalah tidak ada lain, praktek. Terus menulis. Nah, khususnya, kalau pada umumnya, pada khususnya penulisan yang baik itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pastikan teman-teman tuh mengerti, memahami apa yang akan diminta oleh penulis, apa yang diminta oleh diri kita. Kita mau menyelidiki apa sih? Kita mau mencari atau menginvestigasi apa sih? Kan gitu. Kemudian kalau sudah tahu kita mau menulis apa, kita mau menyelidiki apa, tentukan sumber bacaannya. Kita harus mencari buku nih.
Misalnya untuk menyiapkan pemaparan ini pun saya juga menyiapkan dua buku, bukunya Mas Fajar dan bukunya Tom Chatfield ini. Ini sebagai inspirasi saya. Saya bikin semacam tulisan pendek, kemudian saya bikin bahan presentasi ini untuk dipaparkan teman-teman. Ini adalah poin yang kedua, rencanakan pembacaan Anda, lakukan riset dan kumpulkan informasi. Berikutnya adalah strukturkan isi yang akan dituliskan atau bikin kerangka tulisan, bikin outline-nya lah kan gitu, bikin semacam coretan-coretan. Ini saya bisa contohkan, ini adalah coretan-coretan saya sebelum bikin pemaparan. Saya terbiasa untuk menulis dengan tangan gitu ya, sebelum saya pindahkan ke dalam word processor atau lewat komputer gitu ya, dengan harapan itu membantu saya untuk mulai menulis dan mulai akan memaparkan apa. Kunci berikutnya adalah pendahuluan yang baik. Penulisan yang baik dimulai dari pendahuluan yang baik. Ciptakan pendahuluan yang bagus. Tulisan utama yang bagus adalah tulisan isi utama dengan penjelasan secara logis. Ya, logis dan jelas. Jadi runtun. Kemudian penulisan yang baik pada khususnya adalah memiliki kesimpulan yang bisa menjawab apa yang tadi dimulai, kan gitu. Dimulai dari awal, saya ingin menyelidiki apa ya, saya ingin menginvestigasi apa, saya ingin meneliti apa, saya ingin menulis apa, kemudian kesimpulan itu paling tidak sudah memberikan jawaban, sudah memunculkan jawaban dari pertanyaan awal tadi. Berikutnya adalah penulisan yang baik adalah dengan cara menggunakan proses yang pada poin berikutnya nih. Selesaikan draft pertama dan beri jeda. Jadi kalau teman-teman sudah menulis, hargailah proses menulis. Jadi kalau baru menulis berhasil 1 paragraf, 2 paragraf, baru 100 kata, 200 kata, 300 kata, hargai itu. Hargai waktu Anda juga, hargai waktu teman-teman juga. Istirahat dulu, kemudian beri jeda, bisa besoknya, kan gitu ya, untuk melakukan penyuntingan atau menulis ulang atau mencari kata-kata yang kurang pas. Nah itu yang saya bilang tadi, bedakan proses menulis dan mengedit. Kemudian seperti tadi poin kedua adalah rencanakan pembacaan, begitu juga untuk menyiapkan rujukan daftar pustaka atau daftar referensi. Suatu saat teman-teman akan menulis, kemudian tadi disebut harus ada pemerkuat, harus ada yang bisa memperkuat harus ada yang bisa memperkuat dari gagasan teman-teman. Nah, argumentasinya harus dikuatkan dengan cara apa? Referensi. Nah, bagaimana mencari referensi? Tentu saja dengan penelusuran pustaka. Di era yang serba canggih sekarang ini, canggih dalam artian karena dibantu oleh teknologi, teman-teman bisa mendapatkan referensi dari banyak hal. Oke, teman-teman bisa beli buku secara konvensional, melalui toko offline, melalui toko online gitu ya. Tapi teman-teman sekarang juga dimudahkan dengan hadirnya perangkat perpustakaan e-library seperti ePusnas. Teman-teman bisa download melalui perangkat smartphone teman-teman atau tablet atau PC juga, ePusnas namanya. Itu bisa teman-teman bisa pinjam buku secara online, ada waktunya dari Perpustakaan Nasional tentu saja, atau teman-teman bisa juga mendapatkan referensi dari Google Scholar, ya, mencari referensi, didukung dengan kata kunci yang pas, yang paling tidak tadi akan cari. Teman-teman mau mencari apa ya? Itu untuk memperkuat argumentasi. Kemudian yang terakhir adalah selalu memiliki mindset bahwa penulisan yang baik pada khususnya itu bukan hanya mendapatkan nilai sebenarnya. Misalnya dikasih tugas, terus dapat nilai, bukan itu, tapi lebih kepada feedback, lebih menciptakan diskusi, kan gitu ya. Diskusi dalam artian tentu saja akan ada masukan, ada kritik. Nah, itu yang akan kita cari sebagai penulisan yang baik pada khususnya. Tips berikutnya untuk membuat kerangka tulisan sekarang. Tentu saja bingung tadi ya. Kita akan mulai dari mana? Ini ada tips dari Mas Fajar juga, ya. Saya ambil dari bukunya Mas Fajar dan juga saya juga mendapatkan sumber bacaan dari yang lain seperti dari Tom Chatfield tadi ya. Ada 4 poin yang selalu harus dipikirkan, yaitu head atau kepala. Ini merupakan judul tulisan. Saya sampaikan pada teman-teman, ini sifatnya bisa sementara, tapi paling tidak dengan judul tulisan yang sudah terpampang di atas tulisan teman-teman, paling tidak itu membantu teman-teman untuk nantinya akan merangkai tulisan-tulisan berikutnya. Kemudian mulailah dengan lead tulisan yang bisa dimulai dengan rangkaian kalimat, yaitu paragraf pembuka, gagasan utama yang ditunjukkan dengan gagasan penulisan. Ini tadi saya sebutkan bahwa gagasan penulisan itu bisa disampaikan dengan menampilkan daftar referensi. Berikutnya adalah body tulisan. Body tulisan ini merupakan paragraf yang mendukung gagasan utama penulis. Nah, ini kan nyambung ya, runtun ya. Dari gagasan awal penulis kemudian ditambahkan dengan gagasan paragraf yang isinya adalah pemerkuat atau referensi yang mendukung argumentasi atau gagasan teman-teman tadi. Makanya untuk mendukung argumentasinya apa? Nah, ini harus cari referensi.
Nah, bagaimana cara mengutip? Nah, tentu saja ini nanti akan menjadi episode berikutnya untuk mempelajari bagaimana teknik mengutip. Ya, ada banyak cara. Ada body note, ada footnote. Kalau dari segi teknik penulisan ya, saya paling tidak ada cara untuk mendapatkan referensi melalui Google Scholar itu sudah cukup. Nanti masalah teknis, oke lah nanti sambil jalan. Tapi sepertinya di beberapa panduan penulisan sudah banyak, bisa teman-teman cari di fakultas kita pun juga sudah bisa di-download panduan penulisan yang sudah distandarisasi. Tulisan yang baik kemudian adalah ada munculnya ending yang bisa menutup artikel itu dengan menguatkan gagasan. Gagasan utama penulis, dikuatkan gagasan referensi pendukung yang mendukung argumentasi, ditutup dengan artikel yang baik, yaitu dengan menguatkan gagasan berdasarkan kalimat penutup dari teman-teman. Nah, tahapan awal menulis artikel ilmiah populer. Ada 3 hal. Yang pertama pra. Ini udah kayak bikin produksi aja ya. Pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Sama juga pra penulisan yang isinya adalah tentukan topik atau tujuan riset atau tujuan tulisan yang teman-teman akan lakukan. Itu pra penulisan. Ya, tadi balik dulu deh di bagian presentasi saya sebelumnya tadi ya. Apa sih yang akan kita mulai, apa sih yang akan kita temukan, apa sih yang akan kita selidiki, apa sih yang akan kita tulis. Berikutnya adalah penulisan. Merancang dan menulis outline, kembangkan artikel sebagai tulisan. Mulai menulis, tapi hindarkan dari proses penyuntikan, yaitu di proses pasca penulisan. Nah, itulah 3 hal yang saya pikir akan menjadi bagian dari teman-teman untuk memulai memahami seperti yang tadi saya sampaikan di awal tentang mengapa menulis. Ya, presentasi yang singkat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada teman-teman, mulai memahami, oh ternyata menulis itu penting ya buat kita. Tidak hanya untuk kepentingan akademik, tapi untuk kepentingan pribadi juga. Biasakan menulis, bahkan curhat pun yang biasa kita lakukan dengan cara lisan, ya, dengan cara ngomong ke orang kan gitu, sebenarnya kita bisa berbicara dengan diri sendiri. Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Diskusi, ngobrol, tuliskan dengan diri kita sendiri. Itu namanya tujuan rekreasi tadi. Oke? Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan menjadi bahan renungan buat teman-teman tentang mengapa kita harus menulis. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam siap kreatif.